Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi untuk teman-teman yang mau menghadapi OSN. Video kali ini berisi mengenai OSN Fisika, pembahasan OSK 2017 nomor 7 yang akan saya bahas dengan mudah dan sederhana. Tentu saja masih bersama dengan saya, Pak Willy. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika, jadi silahkan bagi teman-teman untuk melihat video lainnya yang diperlukan sebagai sumber belajar. Ayo kita langsung mulai. Soal OSK 2017 nomor 7 mengenai gerak harmonik. Pada sistem massa pegas katrol di samping, diketahui pegas tak bermassa dengan tetapan K dalam keadaan tidak tertarik atau tertekan adalah Y0. Di bawah pegas tergantung sebuah katrol silinder bermassa M berjari-jari R dengan momen inersia I sama dengan setengah mr kuadrat. Pada katrol tersebut terdapat tali tak bermassa yang tidak dapat mulur yang menghubungkan massa M1 dan M2. Jika M1 tidak sama dengan M2, tentukan kecepatan sudut osilasi pegas tersebut. Baik, mari kita lihat dulu gambaran sistem kerja katrol pegas ini. Jadi ini pegas ketika tanpa beban panjangnya Y0. Ini masih ditahan katrol dan bebannya. Ketika dilepaskan karena pengaruh gravitasi bumi, maka si katrol akan turun ke bawah ya, dan sistem M1 M2 juga akan bergerak ya karena pengaruh gaya gravitasi. Jadi ini W1 W2, kemudian tadi katrolnya akan bergerak ke bawah dengan kecepatan A, dan benda 1 dan benda 2 juga akan bergerak terhadap katrol dengan kecepatan relatifnya A1 misalkan ya. Yang ini untuk benda 2-nya kita sebut A2 ya. Dan jangan lupa ini punya momen inersia, berarti katrolnya akan berputar seperti ini. Nanti kita akan analisis dengan free body untuk sistem seperti ini ya. Jadi antara katrol dan pegas kita potong di sini. Oke, sekarang kita analisis potongan pertama ya, free body yang pertama seperti ini, yaitu katrol berputar, katrol juga turun dengan kecepatan A, dan benda 1 turun dengan kecepatan relatif terhadap katrol A1. Untuk benda 2 berarti naik dengan kecepatan relatif A2 terhadap katrol ya. Jadi di sini A1 itu sama dengan A2-nya ya, besarnya. Hanya arahnya saja yang berbeda. Nah, sekarang kita buat persamaan gayanya sigma F sama M kali A untuk sistem ini ya. Maka kita bisa melihat bahwa sistem katrol dengan benda M1 dan M2 itu akan bergerak seperti ini. Saya pakai percepatan A1 saja ya. Jadi A1 itu akan turun karena ada gaya yang menggerakkan, yaitu W1 dan W2. W1 itu ke bawah, tapi W2-nya menghalangi ya, atau mengurangi, sehingga gayanya yang menyebabkan dia bertranslasi ya, itu adalah W1 min W2. Sistem ini itu bergeraknya linear, tapi ada faktor rotasi dari katrol, sehingga nanti untuk faktor rotasi kita masukkan ke sini, yaitu momen inersia dibagi R kuadratnya sebagai massa inersia untuk katrol ya. Jadi persamaan gerak A1 ini adalah W1 min W2 per M1 tambah M2 tambah dengan momen inersia katrol dibagi dengan kuadrat jari-jarinya. Kalau kita substitusi ya, W1 min W2 itu kan nanti akan didapatkan jadi M1 min M2 dikali dengan percepatan. Tapi karena di sini katrol sedang bergerak ke bawah dengan percepatan A ya, maka percepatan yang dialami untuk gaya gravitasi adalah G min A ya, karena katrolnya sedang bergerak ke bawah dengan percepatan A. Sehingga persamaannya kalau kita sederhanakan ya menjadi ini, M1 min M2 dikali G min A, ininya kita coret R-nya kuadratnya ya. Ini adalah percepatan relatif benda 1 terhadap katrol. Oke, sekarang kita ambil free body untuk yang ini. Kita gambarkan lagi di sini ya. Jadi ini benda 1
dalam pengaruh gravitasi dan dalam katrol yang sedang bergerak ke bawah dengan kecepatan A. Dia sendiri akan bergerak relatif terhadap katrol dengan kecepatan A1, sehingga persamaan gayanya sigma F sama M kali A kita tuliskan W1 ya min T1 sama dengan M1 kali A1. Tapi ingat di sini W1 nya adalah percepatan resultan dari ini ya. Jadi kalau kita ganti W1 nya adalah M1 kali G min A karena katrolnya sedang bergerak ke bawah, dikurang T1 sama dengan M1 A1. Nah dari sini kita bisa berubah menjadi T1 sama dengan M1 kali G min A dikurang A1. Oke, ini adalah tegangan tali T1 yang ini ya. Nah sekarang bagaimana dengan free body benda 2 ya. Saya gambar lagi di sini ya. Ini benda 2 nya W2 dan T2. G nya ke bawah. Ini katrol, sistem katrol sedang bergerak ke bawah, tapi M2 ini sedang bergerak ke atas karena bergeraknya relatif terhadap katrol. Kalau kita tuliskan sigma F sama dengan M kali A nya untuk menganalisisnya, berarti sigma F nya kita isi T2 dikurang W2 ya, sama dengan M2 dikali gerak relatifnya adalah A2 atau sama dengan A1 ya, karena besarnya. Oke, kemudian kita ganti W2 nya M kali G min A juga, karena dia sedang dalam keadaan bergerak dengan kecepatan A ya. Jadi dari sini kita bisa jadikan T2 sama dengan pindah ruas ke kanan jadi M2 kali ya, ini plus ya, jadi plus nanti G min A tambah dengan yang kanan A1 ya. Ini adalah nilai T2 nya. Baik, sekarang kita akan menganalisis gerakan dari sistem pegasnya ya. Jadi tadi ini mula-mula pegas tanpa beban. Ketika dia dibebani oleh sistem katrol, dia akan tertarik ke bawah ya, sehingga panjang menjadi YT atau pertambahan panjangnya Y. Nah inilah osilasinya ya, jadi variabelnya Y. Nah gerakan katrolnya kan bergerak ke bawah dengan kecepatan A itu karena terjadi karena ada gaya berat katrol, kemudian tegangan tali T1, tegangan tali T2, dan tentu saja ada gaya pegas nanti ya di sini. Oke, kalau kita tulis persamaan hukum Newtonnya untuk gerak pegas ini ya, atau pegas dan katrol, sigma F sama dengan M kali A. Yang berfungsi sebagai F-nya itu adalah jumlah dari Mg, T1, T2 dan gaya pegasnya. Tapi karena gaya pegasnya ke atas berarti minus ya. Kemudian sistem ini berarti yang punya massa hanya katrol. Jadi M katrol kali percepatan gerak linear katrol ini. Nah, sekarang kita substitusikan T1 dan T2 yang sudah kita dapatkan tadi sebelumnya, yaitu G min A min A1, dan untuk T2 nya G min A plus A1 min KY sama dengan M kali A. Kemudian kita kalikan ya, M1G min M1A min M1A1 plus M2G min M2A plus M2A1 min MA. Dari sini pindah, kemudian min KY sama dengan 0. Jadi ruas kanan kita jadikan 0 ya, karena kita akan membentuk persamaan diferensial sepertinya. Kemudian kita gabungkan yang ada sesuku G ya, ini MG, kemudian M1 dan M2. Kemudian yang ada A nya yaitu dari min M1 ya, min M1, kemudian min M2 ya, dan min MA berarti min M ya. Oke. Kemudian A1 nya itu muncul dari sini min M1 ya, min M1, kemudian M2 A1 oke, min KY sama dengan 0. Nah di sini kita lihat ada dua variabel A dan A1. Karena kita akan membentuk persamaan dalam A, maka kita eliminasi A1 nya dengan persamaan yang sudah kita dapat tadi, yaitu A1 sendiri adalah M1 min M2 per M1 tambah M2 kali tambah setengah M dikali G min A. Ini adalah A1 ya. Nah sekarang kita gabungkan ya variabelnya antara yang mengandung variabel A, G dan Y nya ya. Kalau Y nya nggak ada temennya sendiri di sini.
Jadi di sini yang ada G itu adalah ini ya, M plus M1 plus M2 ini. Kemudian dari sini ini M2 min M1 dikali M1 min M2 kali G ya, ini per ini ya, M1 tambah M2 tambah setengah M. Kemudian yang ada A nya kita tulis dulu, ini min M2 tambah M1 tambah M kali A. Kemudian yang ini kita dapatkan dari M1 min M2 per M1 tambah M2 tambah setengah M dikali dengan ini M2 min M1, ininya M1 min M2 ya, kemudian min KY. Nah dari sini kita bisa gabungkan yang ini, yang A ini nih, kita samakan penyebut berarti ya, kemudian kita gabungkan ya, ini untuk yang G nya itu yang ini ya, ini kita kalikan aja, samakan penyebut ya, ini semuanya, kemudian kita kalikan. Kita lihat yang ini saja, yang ada variabel A itu ini ya, dan ini. Oke, jadi minusnya taruh di depan, M2 tambah M1 tambah M dikali ini, karena ini disamakan penyebut, kemudian ini jadi plus ya, kan ini min kali min jadi plus ya. Oke. Kemudian ini kita kalikan M2 M1, M2 min M2 jadi min M2 kuadrat, min M1 min M1 M1 jadi min M1 kuadrat, min M1 min M2 jadi plus M1 M2. Nah sekarang kita rapikan sedikit ya, jadi yang ada variabel A ini kita pindahkan ke ruas kanan, tapi nulisnya sebelah kiri jadi positif ya ini. Kemudian ininya kita tuliskan depannya. Nah yang ini kita rubah jadi ini ya, karena ini kan M1 kuadrat tambah M2 kuadrat, nah ada 2 M1 M2 nya ya, jadi ini kalau kita kuadratkan ya, M1 kuadrat kemudian dikali min ya, jadi min M1 kuadrat ya, kemudian min 2 M1 M2 dikali min jadi plus ya. Oke. Dan M2 kuadrat dikali min jadi min M2 kuadrat ya, tambah K kali Y dipindahkan ya, sama dengan, nah ini besaran tidak mengandung variabel A atau Y ya, jadi ini adalah persamaan diferensial karena ada posisi dan turunannya. A itu kan turunan dari posisi ya, turunan keduanya. Nah untuk menyelesaikannya kita ingat lagi sistem pegas yang sederhana. Ketika ada sebuah pegas ditambahkan beban, kemudian ditarik ke samping dan dilepaskan, dia akan berosilasi ya. Persamaannya itu adalah F sama K kali X, F nya M kali A, K nya minus ya, ini kayak pegasnya ke kiri, jadi kalau kita pindah ke ruas kanan jadi MA tambah KX dengan 0. Ini adalah persamaan diferensial juga ya. Dari sini kita sudah tahu bahwa omeganya adalah akar K per M. Jadi omeganya adalah koefisien dari X dibagi dengan koefisien dari A. Oke, dengan cara yang sama maka kita bisa tuliskan omega sama dengan akar. Koefisien di sini variabelnya Y berarti K ya. Kemudian kita bagi dengan koefisien dari A-nya yaitu ini. M1 tambah M2 tambah M dikali dengan M1 tambah M2 tambah setengah M min M1 min M2 kuadrat per M1 tambah M2 tambah setengah M. Kemudian kita sederhanakan, ini bisa pindah ke atas ya, menjadi bentuk yang paling sederhana, K dikali ini M1 tambah M2 tambah setengah M per yang bawah kita tulis lagi. Oke, jadi inilah omeganya. Demikian pembahasan mengenai soal OSN Fisika, pembahasan OSK 2017 nomor 7 dalam persiapan OSN. Saya sertakan soalnya di link pada bagian deskripsi dalam bentuk PDF. Jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya, dan silakan juga untuk komen yang positif tentunya untuk membangun pengembangan channel saya ini. Baik, sampai di sini, terus semangat belajar dan berjuang di OSN nanti. Semoga sukses ya. Terima kasih.